insya Allah kualitasnya juga yang terbaik insya Allah. Nah, sebelumnya juga kita akan membahas tema yang sudah dibuat dan sudah insya Allah kita pakai nanti, yaitu dimulai dengan Bismillah. Dan untuk mempersingkat waktu mungkin langsung, karena mohon maaf juga karena keterlambatan yang kita mulai ini agak terlambat, dan insya Allah sekarang kita mulai dengan Bismillah juga karena sudah bersama kita Ustadz Abu Basar Umar Mita. Tafadhol Ustadz. Jangan saya dulu dong, beliau dulu. Kita perkenalkan dulu ke foundernya ya, Masya Allah. Oh ya, lupa saya. Ada di samping saya. Siapa beliau gitu? Mas Sigit Prasetyo, siapa yang nggak kenal ya, Masya Allah. Saya kenal. Nah, Mas Sigit ini juga memulai banyak usahanya di bidang baju-baju juga ya, The Dean Bros, dan ini satu lagi menelurkan sebuah brand baru yaitu Bazia. Nah, gimana nih Mas? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekaligus juga kita memberitahu bahwasanya mic kita cuma 2, mungkin ada yang mau nyumbang untuk kepentingan dakwah. Jadi akhirnya berbagi dulu. Apa tadi pertanyaannya? Iya. Gimana prosesnya, kenapa sih ada Bazia ini ditelurkan baru? Nah. Iya, awalnya itu sebenarnya kita tadinya sudah ada di industri modeswear ini, saya sebenarnya membantu istri gitu, karena bisnis ini sebenarnya secara hampir 80% adalah istri yang jalanin gitu, saya hanya mensupport aja. Terus kita ada di industri ini sebenarnya udah hampir 5 tahun lebih, cuma tahun ini kita memulai dengan brand yang baru gitu aja. Brand baru itu kita beri nama Bazia. Bazia tuh kependekan dari nama anak-anak aja sebenarnya, sesimpel itu. 3 anak laki-laki gitu. Bazia itu Bara, Zianara sama Saka. Agak maksa tapi ya gitu sih. Nah, kesini ini sebenarnya tujuannya adalah pingin dikasih nasihat sama Ustadz. Ya saya dan istri kan alhamdulillah banyak belajar dari Ustadz Umar. Terus saya sendiri juga alhamdulillah dipercaya sama Ustadz untuk membantu sedikit apa yang bisa saya punya dari pengetahuan saya terhadap foto dan video. Nah, karena kedekatan itu saya numpang tenar kali ya sama Ustadz gitu. Ya intinya minta dikasih nasihat dan minta didoakan supaya apa yang kita jalani ini menjadi berkah buat keluarga kami dan juga buat orang-orang yang terlibat, karena kan ada karyawan, ada teman-teman juga yang ikut membantu kami gitu sih Mas. Udah cukup itu saya. Iya. Berarti segmentasinya ibu-ibu ya Mas ya? Ya pokoknya wanita, Ustaz. Wanita. Kalau Mas jadi Sabtu nggak masuk ya? Tapi mungkin ada yang mau jadi menswear-nya ada. Ya insya Allah nanti kalau memang kondisi udah stabil dan kita ternyata bisa buat mengembangkan baju muslim buat prianya juga, insya Allah juga big size ada. Insya Allah. Iya. Dikit yang boleh. Karena orang udah mulai kurus, dia doang aja yang bertahan. Kita kayaknya minta nasihat ya. Orang lain disuruh istiqomah sholat, istiqomah puasa, itu dia mau istiqomah berat badan. Ini lagi ikhtiar Ustaz. Oke, mungkin kita tanpa berlama-lama, insya Allah. Sekarang mungkin Ustaz bisa langsung menasihati kita semua deh, insya Allah. Enggak sih, sebenarnya enggak menasihati. Ini kan kita ngobrol dan sharing serta memberikan komitmen kita. Karena kan saya selalu berkata bahwasanya di Syamila konsepnya itu menjadi keluarga di antara keramaian umat. Ya. Nanti usaha satu persatu, ikhwan-ikhwan dan para keluarga yang sudah mengkhidmah kepada dakwah ini, tentunya kewajiban saya untuk memberikan loyalitas dan memberikan dukungan sebesar-besarnya. Ya, yang pertama ini Bazia, mungkin nanti produk-produk lain nanti akan datang satu persatu supaya kita betul-betul
menjadikan dakwah itu bukan hanya aksi di atas panggung, tetapi aksi dalam lapangan kehidupan, merubah narasi menjadi solusi. Dan tentunya kan sering sekali para ustadz juga sering berkata bahwasanya permasalahan pada kondisi umat itu adalah kita ini sering fasih berbicara di atas panggung, tetapi bagaimana pada lapangan kehidupan ekonomi kita justru tidak dikuasai dengan orang-orang yang faham tentang sunnah dan faham tentang syariat. Yang justru kadang-kadang menyedihkan, yang faham tentang syariat, yang faham tentang sunnah, gara-gara masalah kecil aja bisa saling cakar-mencakar. Padahal harusnya kita faham bahwasanya keutuhan itu bukan hanya di dalam kehidupan kita memadukan pendapat yang berbeda, tapi memberikan loyalitas kepada pedagang-pedagang muslim itu merupakan salah satu bagian dari akidah. Mas Sabto tahu nggak, di dalam akidah itu ada satu tema yang disebut dengan al-wala wal bara'. Saya nggak akan tanya sama antum artinya karena pasti antum karena pasti antum nggak ngerti jawabannya. Jadi al-wala itu memberikan kecintaan dan bara' itu memberikan permusuhan. Al-wala itu loyalitas itu ternyata bukan hanya dalam akidah, bahkan dalam tingkatan-tingkatan kecil pun kita harus memberikan loyalitas kita kepada orang-orang yang berkomitmen pada keimanan. Itulah yang disebut dengan wala. Saya ambilkan contoh yang sedikit saja. Tahu McGregor? Tahu dong. Masa nggak tahu? McGregor nggak ngerti? Astagfirullahaladzim. McGregor sama Habib, ya, sama Habib Nurmagomedov. Maka kita kan tahu bahwasanya kita nggak bicara tentang masalah gulatnya. Memang di dalam gulat itu secara fikih memang gulat itu haram, tidak boleh. Tapi persoalan ketika terjadi perhelatan ring pada saat itu antara Habib sama McGregor itu, pada saat itu yang satu memperlihatkan aksi dan syiar-syiar kekufuran. Dia memperlihatkan minuman khamernya, dia mengejek syiar-syiar Islam ketika diperlihatkan sama Habib gitu. Maka pada saat ketika terjadi itu, itulah yang dinamakan wala. Kita memberikan loyalitas kepada Habib sesuai dengan tingkat keislamannya, bukan untuk membenarkan tingkat gulatnya, tapi memberikan loyalitas karena dia seorang muslim berhadapan dengan orang yang betul-betul memusuhi syiar-syiar yang diperlihatkan oleh Habib. Itu namanya loyalitas. Kadang-kadang kan lucu ya, pas pada waktu perhelatan itu terjadi, orang sedang memberikan loyalitasnya kepada Habib gitu. Ada yang berkata gulat itu haram. Iya, itu jelas. Gulat memang tidak boleh ketika hanya untuk mengalirkan darah. Tapi yang kita lihat adalah loyalitas karena Habibnya mewakili Islam. Sama dalam kehidupan kita berdagang pun sama. Kita ini diperintahkan untuk memberikan loyalitas yang besar kepada sesama muslim. Mas Sabto dan Mas Sigit tahu nggak? Kenapa ketika para sahabat itu hijrah ke Madinah, dalam waktu yang sekejap, pasar-pasar yang dikuasai oleh Yahudi itu langsung diambil sama kaum muslimin. Karena Rasulullah itu datang bersama dengan para sahabat, tidak hanya membawa konsep sunnah yang dibawa ke Masjid Nabawi, tapi Rasulullah itu datang ke Madinah membawa konsep sunnah itu ke pasar, dan itu diwakili oleh Abdurrahman bin Auf. Dan para sahabat saat itu tahu ketika mereka ada saudaranya dari Muhajirin dan Ansor, saat itu mereka berdagang karena kalangan Muhajirin itu berdagang. Ya, penduduk Mekah itu berdagang. Beda dengan penduduk Madinah. Penduduk Madinah itu saya nggak akan tanya sama antum ya. Penduduk Madinah itu bercocok tanam dia. Makanya surat Quraisy itu menceritakan tentang aktiviti yang dilakukan penduduk Mekah, karena penduduk Mekah itu ya pergi ke Yaman dan pergi ke Syam untuk mengambil barang dagangan. Tetapi Masya Allah ya, kenapa ya orang Muhajirin itu ketika datang ke Madinah dalam sekejap mereka menguasai pasar. Dan indahnya tidak ada kaum Ansor yang merasa dirugikan dengan kedatangan Muhajirin. Karena mereka tahu mereka memberikan loyalitas. Karena mereka juga tahu bahwasanya mental pedagang-pedagang Muhajirin itu kalau mereka mendapatkan keuntungan, yang akan mendapatkan manfaat itu juga agama Allah. Karena termasuk orang yang bukan Ansor tetapi paling banyak membantu Ansor, yaitu adalah Abdurrahman bin Auf, padahal beliau itu Muhajirin. Itulah konsep bagaimana kita harus mengerti loyalitas itu memang penting. Hari ini banyak orang yang sadar kewajiban sholat yang khusyuk, kewajiban puasa yang benar, tapi tidak sadar kewajiban untuk memberikan loyalitas yang betul-betul harus dia berikan kepada sesama muslim. Coba kalau pada waktu Muhajirin datang ke Madinah, para sahabat itu tidak memiliki konsep loyalitas, maka mereka akan betul-betul gengsi membeli barang dagangan dari kalangan Muhajirin kan.
Tapi karena mereka tahu ini orang muhajirin, orang yang beriman, mereka dahulukan membeli kepada kalangan muhajirin daripada Yahudi. Makanya dalam sekejap Yahudi itu bisa tergeser, dominasi mereka di pasar digeser sama Abdurrahman bin Auf, digeser sama Utsman bin Affan, karena mereka satu persatu saling memberikan dukungan kepada mereka. Karena mereka tahu betul bahwasanya setiap profit yang didapatkan kembalinya kepada kemaslahatan kaum muslimin. Makanya saya ketika di sini bukan semata-mata bukan karena Mas Sigit dan nanti siapapun yang nanti kita akan launching di sini, bukan karena Mas Sigitnya, tapi ini juga merupakan bagian dari komitmen kita bahwasanya saatnya kita harus menanamkan al-wala, loyalitas kepada sesama muslim. Ini loh ada barang dagangan sesama muslim yang sejatinya kalau kamu membeli barang dagangan mereka itu mendapat nilai plus pahala kalau kamu niatkan mendahulukan kaum muslimin. Dan yang kedua, di sini kita berharap semoga pedagang-pedagang yang mereka sudah ngaji, maka mereka nanti akan memberikan sebagian dari profit itu untuk kepentingan agama Allah. Jadi satu kesatuan mutualisme yang luar biasa mengandung keberkahan. Makanya Masya Allah ini, kita memang hari ini dalam masalah ekonomi, bagaikan semut melawan gajah yang bengkak. Ekonomi yang di luar Islam itu kan gajah, sudah gajah tapi bengkak. Ekonomi Islam, Ana nggak ngomong antum. Lagi mikir udah gajah bengkak itu. Antum mau langsung pegang badan begini. Ana lagi mikir saat gajah terus bengkak itu. Iya, artinya kan gede banget berarti. dominasinya luar biasa gitu loh. Makanya saatnya kita itu nanti bahwasanya kita pengen sekali bahwasanya kita itu kondisi ekonomi kita yang dikelola oleh kaum muslimin itu bagaikan semut yang sudah 3 hari tidak makan, mungkin karena ayam mulbit. Jadi tapi kita kan juga harus paham bahwasanya matinya gajah itu bukan karena singa, tapi matinya gajah itu karena semut yang tidak pernah berhenti untuk terus berjuang. Nah, makanya saya berharap ini, saya komitmenkan ini bahwasanya setiap nanti ada keluarga-keluarga kita yang memang betul-betul kita ngerti keluarganya, kita paham produknya, Masya Allah kita akan backup. Dan salah satunya hari ini yang kita backup dan luar biasa adalah Bazia, satu produk yang dikomitmenkan untuk memberikan salah satu dari kewajiban syariat Allah, yaitu menutup aurat, ya kan. Dan kita juga harus paham, Masya Allah ya, kita hari ini tuh diguyur dengan berbagai macam produk dan narasi. Jadi narasi dan produk itu jadi satu sekarang, tidak bisa terlepaskan. Kenapa barang-barang mahal itu mereka diterima karena disertai dengan narasi. Ini barang mahal nih, sampai akhirnya merek kendi dan lain sebagainya. Tahu merek kendi kan? Nah itu akhirnya hanya jualan topi bisa puluhan juta gitu. Karena apa? Dia dikasih narasi. Kalau pakai topi ini tidak semuanya pakai topi itu. Dan yang membuat kita sedih itu apa? Kadang-kadang kaum muslimin hanya menjadi produk user yang sebenarnya itu korban dari narasi. Nah, kita kan pengen bahwasanya produk-produk Islam kan bukan untuk membuat syariat Allah luntur, tapi justru mempertebal syariat Allah. Syariat Allah dalam menutup aurat, produsennya harus produsen muslim, ya kan? Kemudian misalkan produk travel harusnya kemudian produsen muslim, dan itulah sejatinya loyalitas itu harus dibangun. Loyalitas itu bukan dalam masalah sholat, bukan hanya dalam masalah ijtihad, tapi dalam masalah perdagangan dan profit pun kita harus membangun loyalitas. Makanya ya, Rasulullah itu ketika datang ke Madinah 3 yang dibangun beliau. Pertama, persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Yang kedua, mendirikan masjid. Yang ketiga itu yaitu menguasai pasar. Nah, makanya Masya Allah kita betul-betul ingin memberikan khidmah yang terbaik kepada setiap orang-orang muslim dengan apa yang mereka lakukan, supaya produk-produk mereka menebarkan manfaat, dan kita yakin mereka juga akan membantu agama Allah sesuai dengan kemudahan rezeki yang mereka dapatkan dalam setiap transaksi. Nafas dulu. Masya Allah. Iya. Komitmennya. Ya. Tahu kan al-wala wal barok? Tadi permusuhan dan cinta. Iya, boleh, kurang lebih lah. Nah, ya. Tapi ini kan berkaitan dengan tema, Ustaz. Kenapa ini dimulai dengan bismillah nih sebenarnya? Iya, sebenarnya. Kenapa semua hal yang baik memang dimulai dengan bismillah sih? Gitu. Ada satu hadis yang memang sebagian ulama mengatakan dhaif, tapi dhaifnya tidak bertentangan dengan hadis sahih.
Kullu dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia itu akan terputus barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu komitmen besar ya ketika pengen memproduk satu pakaian untuk menutup aurat ini kan berarti kan kita produknya itu objeknya adalah orang-orang yang pengen menutup auratnya. Berarti ini Masya Allah ini sebuah produk yang besar karena membantu kaum muslimin, kaum muslimat tentunya khususnya supaya mereka mendapatkan apa yang menutupi aurat mereka. Dan ini juga menjadi pegangan untuk para co-foundernya bahwasanya ini harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Supaya bukan hanya profit, karena kalangan kapitalis dan kalangan Islam itu kalau memulai perdagangan itu beda. Kalangan kapitalis itu kalau mereka memulai bisnis yang mereka selalu lihat itu profitnya. Tapi kalau orang-orang yang beriman itu ketika mereka berdagang, urusannya bukan semata-mata profit, tapi urusannya ada banyak hal. Salah satunya yang paling besar karena Allah berarti dia ingin memberikan khidmah. Kalau profitnya itu, kalau tujuannya itu sudah Allah, maka akan dijadikan semua yang akan didapatkan lika-likunya dinikmati. Kalau lagi turun, ya dinikmati. Kalau lagi naik, juga dinikmati dalam kesyukuran. Karena dia tahu, di balik bazia ini ada Allah yang sebenarnya menjadi tujuan terbesar pada kehidupan setiap manusia. Nah, makanya kemudian harus ada bismillah supaya betul-betul tersambung dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya itulah yang saya sampaikan. Dan tentunya kita harus paham berdagang itu bukan karena kita butuh. Berdagang itu karena kita ingin menjaga kehormatan kita sebagai keluarga muslim. Pandangan masyarakat Indonesia itu karena mungkin kulturnya pernah dijajah. Itu setiap melihat ada orang yang sedang berbisnis dan dagang itu selalu pikirannya, wah lagi kurang nih ekonominya keluarga dia. Makanya sekarang berdagang. Kan begitu ya. Rata-rata kita kan gitu. Saya nggak ngerti ya. Hampir sama rata-rata begitu. Kita kalau lihat sosial media kok tiba-tiba ada teman kita nggak pernah menawarkan produk, kok tiba-tiba menawarkan produk. Kemudian kita langsung berpikir, wah ini lagi membutuhkan, lagi perlu nih. Keuangannya lagi ada turbulence. Do you know turbulence? Yes, something like that. Ada minum nggak ini? Maka kemudian semacam itu. Padahal berdagang itu bukan masalah kita butuh. Berdagang itu masalah kita menjaga ifah kita. Ifah atau ifah? Ada hitungan detiknya nggak? Ifah itu menjaga kehormatan kita. Ya, menjaga kehormatan kita supaya kita bukan hanya mampu menegakkan tulang kita, tapi kemudian kita bisa memberikan sedekah yang terbaik pagi hari sebelum matahari menghangatkan bumi, dan kita bisa memuliakan orang-orang solih yang mereka dalam kondisi membutuhkan. Itulah filsafatnya orang berdagang di dalam Islam. Jadi bukan semata-mata dia butuh, tapi ada satu hal yang lebih besar daripada itu untuk menjaga ifah. Ya, makanya antum pernah lihat nggak ada satu percakapan kalau nggak salah Ibrahim bin Adham dengan muridnya gitu. Kemudian ketika muridnya itu melihat ada seekor burung yang patah, dia nggak bisa terbang, dia hanya di sarang. Lalu burung yang sakit di atas sarang itu menarik perhatian muridnya Ibrahim bin Adham. Dilihat burung tersebut. Loh, terus muridnya Ibrahim bin Adham berkata, lah terus makanannya dari mana kalau dia nggak bisa terbang? Ternyata dilihat gitu, karena dia penasaran gitu. Ternyata menjelang siang ada burung yang mampir ke sarang itu dan memberikan cacing. Pergi lagi, mampir lagi ke situ. Lalu kemudian muridnya itu lalu berkata kepada Ibrahim bin Adham, oh saya tahu sekarang. Ternyata kalaupun kita tidak ngapa-ngapain, kalau rezeki kita pasti akan diantar oleh seseorang. Sebagaimana burung ini ketika dia tidak bisa terbang, Allah atur burung yang lain untuk mengantarkan cacingnya. Lalu Ibrahim berkata, shh, kenapa kamu berpikir kepada burung yang patah? Kenapa kamu tidak berpikir kamu adalah burung yang terbang yang mencarikan cacing itu kepada burung yang patah itu? Nah itu Masya Allah, filosof yang luar biasa di dalam kehidupan salaf. Bahwasanya kita berdagang itu urusan menegakkan tulang, menjaga ifah kita dan kehormatan keluarga kita. Urusan kita kemudian bisa memberikan hadiah yang terbaik untuk di jalan Allah, bisa membackup keluarga-keluarga muslim yang sedang dalam kondisi yang tidak lapang sebagaimana kita. Maka itulah sejatinya yang kita harus mengerti, dan saya yakin insya Allah ya, tentunya saya berharap bahwasanya Mas Sigit kemudian Mbak Vivi ini
bukan urusan profit semata, tapi betul-betul urusan ada sesuatu yang lebih besar daripada urusan profit. Urusan menjaga iffah, urusan menjaga kehormatan, urusan bisa memuliakan orang yang solih. Nah, itu sejatinya nanti moga-moga akan diperoleh dengan berkembangnya bazia di masa mendatang. Itu insya Allah. Dan kalau kemarin mendapatkan ujian itu, Masya Allah, itu berarti pasti ada kebaikannya. Setiap takdir Allah itu, kalau kita tiba-tiba, ini contoh ya, kalau tiba-tiba dipisahkan sama seseorang itu, berarti mungkin doa kita itu dikabulkan sama Allah. Bukankah salah satu doa kita kan, Allahumma inni a'udzubika minal makruh, ya Allah aku hindarkan dari sesuatu yang engkau benci. Bisa jadi ketika kita misalkan berbisnis tiba-tiba dipisahkan dari orang, mungkin itu cara Allah untuk mengabulkan doa kita. Mungkin ada yang tidak baik di masa mendatang, maka Allah pisahkan. Pastinya yang jelas bahwasanya kalau kita menunggu dengan sabar di ruang tunggu, pasti ada kebaikan yang akan diperoleh. Masya Allah. Mas Sigit gimana? Ya. Banyak pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, tapi sebenarnya pertanyaannya ada di handphone saya. Oh gitu Tapi ya. yang saya ingat satu, Ustadz mengenai... Oh, saya ada di handphone saya. Inilah Ya, keluarga. pertanyaannya sempat pernah saya kirimkan ke Ustadz. Ya nih. Salah satunya Ya. mengenai penjelasan tentang hadis yang Allah menyukai keindahan. Kita dari sisi menciptakan pakaian untuk wanita itu ada batasannya. Batasannya itu seperti apa, Ustaz? Ya tentunya batasannya yang pertama, dia tidak boleh melawan syariat Allah di dalam pengaturan masalah pakaian untuk kalangan kaum hawa. Tidak boleh ketat, tidak boleh memperlihatkan auratnya, dan tentunya ada tambahan satu lagi, pakaian itu tidak berkategori syuhroh. Syuhroh itu pakaian yang mana sekali orang lihat itu langsung memancing orang untuk melihat. Contohnya dia memakai warna yang betul-betul ngejreng banget. Nah, yang mana kalau orang itu langsung, siapa sih itu? Biasanya kalau kita dapati di akademi apa Oscar atau apa itu kan, itu pakaian-pakaian syuhroh. Pakaian-pakaian yang kadang-kadang ada botolnya atau apa, itu nggak boleh. Tapi pakaian yang sewajarnya, tentunya diperbolehkan selama dalam kondisi sesuai dengan ketetapan syariat yang ada. Itu. Terus ungkapan yang kita sama-sama tahu dalam hukum jual beli itu, pembeli adalah raja, Ustaz. Saya tuh nggak tahu itu kultur pembeli adalah raja itu kulturnya dari kehidupan masyarakat Melayu atau dari kulturnya hikmah para ulama Kalau dalam terdahulu. Islam itu gimana sih hukum? Sebenarnya begini, memuliakan siapapun itu kewajiban kita. Bukan hanya raja, bahkan dalam Islam itu orang miskin tuh, kalau Mas Sigit perhatikan, kita diwajibkan sama orang miskin itu apa, akhi? Untuk berbuat baik, Selain itu, bersedekah. bukan, selain itu. Inilah kenapa Mengasihani. saya malas saya nanya sama orang miskin. Menyayangilah. Mencintai. Mencintainya. Antum melihat, perhatikan, Islam itu kaedahnya selalu memuliakan dalam batas maksimal. Sama orang miskin pun dalam perintahnya itu bukan membantu, tapi mencintai orang miskin. Dan mencintai itu salah satunya adalah memuliakan mereka. Makanya sampai kita kalau memberi sedekah kepada orang miskin itu tidak boleh kita panggil mereka ke rumah kita, lalu kita jejerkan mereka, suruh antri, panas-panas, terik gitu, berdesak-desakan, terus kita kasih amplopnya, nggak boleh kayak gitu. Walaupun itu tidak dosa, tapi itu dibenci dalam syariat. Kenapa? Karena kamu nggak menjaga marwah dia sebagai orang miskin. Menjadi orang miskin itu berat, ditambah berat dengan perlakuan yang semacam itu. Kalau sama orang miskin aja perintahnya mencintai, apalagi konsumen. Tentunya dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Nah, tentunya bahwasanya memperlakukan pembeli itu adalah raja, tidak boleh melanggar ketentuan dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dalam kondisi dia melanggar aturannya Allah, tidak boleh. Contoh, saya minta ini dong, faktur kosong. Saya beli segini tapi nanti ngomongnya segini ya ke orang sana ya. Nah, itu sudah nggak boleh. Itu berarti hari ini mungkin kamu bisa menyanggupin, tapi kesanggupan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Di antara materi yang mungkin Allah akan tanyakan, kenapa kamu rela untuk memuliakan dia tetapi kamu merendahkan apa yang aku tetapkan dan aku syariatkan.
Nah, itu yang kita harus paham. Jadi pembeli raja itu ya kita sebenarnya mencintai pembeli kita. Makanya di dalam kehidupan Islam itu Allah itu merahmati pedagang dan pembeli yang samhan. Samhan itu dia tolerannya gede. Tolerannya gede itu gini. Kalau kita mendapati contohnya saya penjual nih. Saya penjual. Kemudian ada yang beli dagangan kita. Kita tahu ini yang beli ini orang nggak punya. Datang ke sini pakai sepeda, rodanya tinggal satu, ya kan? Kemudian kita nggak mungkin ngambil profit kan, 100%. Oh ini kelihatannya nggak punya nih. Sudahlah, saya kurangin 50%. Saya rela rugi dari nilai produksi saya 50%. Udah, Pak ambil aja Pak. Ini berapa? Udah 50.000 aja. Loh, bukannya 100.000? Enggak apa-apa. Itu namanya samhan. Sebagaimana membeli juga gitu. Kita ini kalau membeli samhan. Ya, kita ngelihat ada orang gitu jualan kerupuk gitu. Kalau kita punya samhan, samhannya itu apa? Harganya berapa Pak? 30.000. Ini Pak 50.000 aja. Itu namanya samhan. Tapi kalau kita ngelihat ada orang yang membeli kita kaya raya, uangnya berlimpah-limpah gitu. Boleh nggak kita ngambil keuntungan 100%? Nggak ada larangan. Saya sering sekali mendapati pertanyaan, Ustadz boleh nggak ngambil profit 100%? Boleh, nggak ada larangan. Yang terpenting kamu harus tahu kapan meletakkan profit 100%, kapan harus ngurangin. Itu saja yang paling penting. Nah itulah yang diletakkan dalam kaidah perdagangan di dalam Islam. Dan itu tidak ada dalam teori ekonomi makro dan mikro. Nggak ada. Makro dan mikro itu tidak membahas tentang samhan. Itu hanya dalam Islam. Karena apa? Membangun ekonomi robbani dengan membangun ekonomi kapitalis itu beda. Kapitalis ketika membangun perdagangan dan membangun trading dan membangun ekonomi, dia hanya menciptakan gap yang besar antara si kaya dan si miskin. Tapi kalau dalam Islam itu enggak. Makanya Mas Sigit dan Mas Sabto pernah nggak ngelihat hadis dalam hadis Arba'in? Kan ada orang-orang miskin yang datang kepada Nabi protes tentang orang kaya. Ya Rasulullah, dhahaba ahlat dusur bi ujurihim. Ya Rasulullah, orang-orang kaya enak. Yang paling menarik itu, yang membuat iri orang miskin para sahabat kepada para sahabat yang kaya, itu bukan karena orang kaya rumahnya gede, mobilnya apa, kudanya bagus, terus kemudian baju besinya paling terbagus. Enggak. Yang membuat iri orang miskin para sahabat, karena mereka mendapatkan pendidikan dagang robbani, mereka itu berkata, orang kayanya enak ya Rasulullah, mereka bisa sedekah, kami nggak bisa sedekah. Mereka bisa membiayai jihad, kami nggak bisa membiayai jihad. Saya tuh ketika baca hadis itu tuh mikir, Masya Allah ya, iri hatinya kalangan miskin pada zaman Nabi, iri hatinya bukan iri hati masalah finansial, iri hatinya bukan masalah produk, iri hatinya karena orang kaya bisa beramal dengan harta mereka yang tidak bisa dilakukan orang miskin. Makanya Nabi memberikan sebuah kabar surga. Bukankah tasbihnya kamu sedekah, bukankah tahmidmu kamu sedekah, bahkan mendatangi istrimu, maaf ya Fadil ya, mendatangi istrimu itu sedekah. Loh, sampai ada seorang sahabat yang berkata, mosok mencampuri istri itu sedekah ya Rasulullah? Loh, bukankah kamu kalau mendatangi bukan istrimu kamu dosa? Iya, sebagaimana kalau mendatangi istrimu kamu itu mendapatkan pahala. Ya kan? Makanya Fadil itu harus cepat-cepat kawin. Iya. Ustadz, tentang cara adab, atau ada nggak sih sebenarnya kewajiban kayak dalam jual beli itu kayak memberi salam atau terus ya juga, kalau antum melihat syiar-syiar Islam pada dia ya memberikan salam. Kan salah satu tanda kiamat yang tidak boleh kita terima, artinya tidak boleh kita terima tanpa kita merubahnya, itu taslimul ma'rifah. Taslimul ma'rifah itu memberikan salam kepada mereka yang dikenal doang. Nah itu berarti kan tanda kiamat yang harus kita rubah dikit-dikit. Berarti kalau kita lihat ada orang memperlihatkan syiar Islam, ya memberikan salam aja gitu. Terus kalau dalam jual beli, kalau jual beli offline kurang lebih kita tahu ya, tapi kalau misalkan dalam online tuh apakah sama ya, kayak saya jual kepada dirimu gitu. Akad itu kan akad itu sesuai dengan urf lugawi. Urf lugawi itu kebiasaan satu kaum. Ini berapa ini harganya? Itu sudah termasuk akad ijab kabul. Tidak harus bismillah, saya menerima, saya terima ini, saya terima itu, nggak harus begitu. Islam kan syariatnya itu kan tidak sebagaimana kanibu kering kan. Syiar Islam itu dia bersifat bahwasanya
lentur dalam beberapa hal. Cuma jangan dilontor-lontorkan semuanya. Yang lentur itu cukup Sabtu aja. Antum mukanya lentik ya. Iya. Ustaz, kalau doa dalam jual beli itu ada nggak sih? Apa? Kalau dalam jual beli itu ada doa tertentu nggak sih? Nggak ada yang saya tahu ya. Doanya secara khusus tidak ada sih. Wallah alam bisawab. Nah, doa masuk pasar. Doa masuk pasar. Ya, doa masuk pasar kan supaya kita kayaknya gini ya Mas. Saya mencoba untuk mencari hikmah. Kenapa ketika masuk pasar itu ada doanya? Satu, karena di dalam pasar ada syaitan. Dua, karena pandangan itu bisa menjadi racun bagi manusia. Dulu saya menganggap ya, kan saya pernah baca Tazkiyatun Nafas. Salah satu racunnya hati itu banyak melihat. Saya kira itu konteksnya antara laki-laki dan perempuan. Ternyata tidak. An-nadhar di situ disebutkan umum. Dan ternyata saya membuktikan ketika saya memiliki sosial media. Kita ini kalau berselancar di sosial media, tanpa kita sadari ketika kita melihat satu hal dipakai oleh teman kita yang satu circle, yang asalnya kita tidak punya niat punya barang itu, tiba-tiba punya niat barang itu. Gampangnya misalnya kayak pengen punya handphone kayak Mas Sabto gitu ya. Iya. Ya kalau saya pernah ngeliat ada orang pakai motor gitu, motor sport gitu, kelihatannya kok ini wah kalau saya Keren pakai juga ya. keren ini. Padahal sebelumnya saya nggak pernah punya keinginan untuk itu. Itulah pandangan. Satu pandangan itu bisa membekas di hati dan membentuk obsesi. Makanya kemudian disitulah kenapa kita mau masuk pasar, kita kemudian membaca doa. Tanya sama ibu-ibu, berapa yang dia buat ketika sebelum ke pusat perbelanjaan. Dia sudah membuat checklist 10, tapi ketika sudah di lapangan, checklist 10 itu menjadi 20, 30. Berarti selain baca doa masuk pasar, istrinya dipegangin ya Ustaz? Ya kalau itu tergantung kondisi. Kalau saya sih bukan sama istri, sama Sabto yang saya harus pegang. Bener deh, bener. Iya. Jadi saya tuh kalau pas kajian di jalan gitu ya, saya kajian 1 jam dia bisa bolak-balik ke kasir itu. Saya belum makan, dia udah bolak-balik ke kasir, saya lihat di kasir lagi. Saya nyampaikan lagi, dia boleh ini di kasir lagi dia. Belum makan karena masih kajian ya, Ustaz? Ya. Gue dibilang ini nggak ada akhlak nih katanya. Gitu. Ustaz, mungkin Ya. ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang online mengenai jual beli, boleh kita jawab Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Tapi saya nggak terlalu paham detail tentang masalah muamalah ya. Tapi insyaallah kan Iya, itu ada kayak contohnya tuh. Akhwat di luar sana. Di luar konteks. Iya. Ya, ini sebenarnya banyak juga nih bagaimana hukumnya harga dinaikkan untuk Ketika permintaan lagi tinggi. Ini tidak masuk. Kalau pas lagi nggak bu. boleh itu namanya tidak samhan. Orang lagi butuh kok malah dinaikkan. Itulah kondisi kita hari ini. Kapitalis sih. Iya. Ya, Nah itulah yang kita tidak diperbolehkan. Insya Allah Bazia nggak kayak gitu. Insya Allah. Insyaallah Ustaz. Amin, amin, amin. Mana? Ini mereknya Bazia. Oh enggak. Belum Ustaz. Nanti ya sobek ya. Iya, pinjam. Yang tahu Ini gamisnya. Maaf ya. Ini gamisnya saya dipakai. Tadi lupa bawa baju. Ya, Udah ini juga- pinjem di kode-kode mau dipunya gitu Apa lagi? Nih, boleh juga nih yang nonton live Instagram Syamina Series juga boleh bertanya tentang ini dari tadi juga tentang jual beli ya. Tapi di luar itu boleh karena kita lagi boleh berbincang-bincang. juga mention bisnisnya. Oh iya, ini juga boleh langsung follow juga namanya Bazia Official. Nah itu bisa langsung follow dan bisa Iya, di-mention. Dan jangan lupa sertakan doa-doa terbaiknya, insya Allah. Nah, Dunia sementara, akhirat selamanya. Masya Allah. Ustadz, nih ada nih dari Rakum Nias. Ustadz, bagaimana soal jasa video tapi dapat kliennya bank atau Ya, ini- yang berhubungan dengan riba? Saya pernah, saya boleh buka ya, mumpung ada Mas Anton bagian jadwal. Saya dulu kalau kemudian, marum nggak ya saya sampaikan ya, masalah bank ya. Iya, jadi saya sampaikan begini, masalah bank itu sebenarnya saya dulu
tetap sangat berhati-hati itu. Walaupun tetap saya berdakwah dan taklim, karena bagaimanapun mereka saudara kita yang tetap harus mendapatkan kajian, harus mendapatkan nasihat. Nggak boleh kita itu memusuhi orang yang masih berkubang dalam sesuatu yang salah. Karena kewajiban kita itu mengingatkan saudara kita, bukan menjerumuskan supaya lebih dalam lagi. Sampai kemudian saya akhirnya mendapati beberapa riwayat, contohnya dari Syekh Abdul Razak dalam Al-Musannaf, dikatakan Salman Al-Farisi itu pernah ditanya oleh seseorang sahabat, kalau saya punya tetangga rentenir itu manggil saya untuk makan siang atau untuk makan, apakah saya memenuhi panggilannya? Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata, penuhi aja. Itu muhanna'atun laka, itu merupakan kemuliaan bagimu karena mendapatkan hadiah. Adapun faismuhu alaihi, adapun dosanya itu rentenir, itu dosanya untuk dia di hadapan Allah. Kalau sudah diberikan, maka hukumnya dan jatuhnya itu sudah menjadi perkara yang halal. Contohnya Rasulullah pernah ada seorang sahabat mendapatkan zakat. Tapi karena saking cintanya kepada Nabi, zakat itu dihadiahkan kepada Rasulullah. Padahal kan Rasulullah tidak boleh menerima zakat. Maka kemudian Rasulullah mengambil hadiah itu. Padahal itu sebenarnya didapatkan dari zakat. Zakat itu kepada dia. Kalau sudah dihadiahkan, maka sudah berubah hukumnya. Nah, disitulah secara umum dulu kita jawab bahwasanya perkara itulah yang kita harus mengerti, itu sangat berbeda sekali. Kalau kita memberikan jasa itu berbeda. Nah, cuma masalahnya kalau videonya dan hal-hal yang lainnya itu berkaitan tentang masalah promosi dari Iklan, ya. ribawinya, Ya, itu itunya. tentunya lebih baik dihindari. Tapi kalau kita bermuamalah, misalkan kita punya tetangga rentenir manggil kita makan, sanggupin aja, penuhin aja. Insya Allah halal sebagian para ulama, walaupun saya tidak menutup fakta ada perbedaan di antara para ulama. Mungkin kalau jadi jasanya itu karena dia mensiarkan banknya itu. Iya, itu termasuk yang tadi yang saya katakan, lebih baik kalau sudah mensiarkannya. Nah, contohnya pinjam di bank ini, nanti bunganya cuma 3% misalnya, itu kan sudah mensiarkan muamalah yang tidak boleh kan. Walah, bisa. Nah, ini juga bagus nih pertanyaan ini buat saya juga nih. Boleh nggak sih Ustaz barang PO dijual? Jadi Saya barangnya lagi belum produksi. tahu. Sebenarnya itu termasuk sesuatu yang saya boleh kaji. Ya, sedang saya kaji, tapi untuk sampai hari ini saya melihat tidak ada masalah dengan barang itu, dengan hukum semacam itu, selama apa yang kita produksi sesuai dengan apa yang menjadi akan mereka terima. Ya, terima. Oh, Itu oke. namanya muwasofatnya, itu harus jelas. Oke. Tahu muwasofat? Muwasofat itu description. Deskripsinya. Ya, something like that. Jadi misalkan apa yang dia pesan PO kan, misalkan produksi baju nih. Iya, segini nih. Ini bajunya bajunya seperti gini. ini. Iya, gitu, bajunya seperti ini. deskripsinya. Oke, insya Allah. Oke. Ya, ini tadi ada pertanyaan bagus juga. Ini istrinya lihat nggak nih? Tadi ada yang tanya, Ustaz, bagaimana Iya. menyikapi istri yang masih keras padahal sama-sama udah kajian, nih melenceng sedikit pertanyaannya. Nah, itu jangan di sini. Oh, jangan di sini. Nanti ada kajian khusus insya Allah. Nah, Ustaz Iya, ini apa? ingin memulai Ingin usaha baru. Nah, untuk Nah, memulai usaha baru, namun justru saya khawatir karena belum yakin usaha barunya bisa menghasilkan. Yang atau pertama harus memiliki ketahanan iman dulu sebelum akhirnya mengambil keputusan besar. Ketahanan iman itu harus betul-betul yakin bahwasanya Allah itu pemberi rezeki pada kehidupan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba. Itu harus dimiliki dan itu harus berdua. Saya khawatirnya suaminya sanggup, istrinya nggak sanggup. Dan tentunya ketika harus mengubah kemudi, tentunya mengubah kemudi itu pada gelombang yang tenang menuju gelombang yang berlapis-lapis, itu tentunya banyak sekali guncangannya. Tapi insya Allah, kalaupun kita akhirnya diberikan sedikit kesulitan, moga-moga sedikit kesulitan itu untuk menghapuskan dosa-dosa kita ketika melakukan banyak kemaksiatan. Kalau menurut saya, selama memiliki ketahanan iman, bismillah. Dan yang kedua, mintalah kecukupan kepada Allah. Dan sudah berulang-ulang sering saya sampaikan, yang kaya belum tentu cukup, yang miskin belum tentu kurang.
Berapa banyak orang yang kaya raya kurang, tapi berapa banyak orang yang UMR tetapi merasa cukup. Ustaz, saya mau tanya mengenai kenapa berdagang itu menjadi seperti apa ya, sumber rezeki yang sering disampaikan oleh Rasul dan sahabat gitu, berdagang itu, Ustaz. Karena salah satu perkara yang sedikit syubhatnya ketika orang yang menjadi pedagang paham hukumnya itu memang betul-betul berkah. Betul-betul berkah. Ya tentunya Masya Allah ini ya yang kita harus selalu miliki. Memang nggak ngerti ya apa hubungannya dengan masyarakat kita ini, karena dulunya kita terjajah, akhirnya tuh memandang orang berdagang itu selalu dalam pandangan Negatif. iya, sebelah mata gitu loh. Orang kalau berdagang itu berarti kurang, berarti lagi ada masalah gitu. Padahal sejatinya itu tidak mengapa. Nah, itu. Makanya itu yang kemudian harus kita pahami, betul. Makanya dengan berdagang itu meminimalisir segala perkara-perkara haram dan syubhat. Tapi dengan one condition, dengan syarat dan ketentuan. Dia paham tentang bagaimana berdagang sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan. Begitu. Belajar lagi. Itu tadi ada yang nanya tuh soal investasi itu gimana? Investasi dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam. Investasi diperbolehkan, itu kan merupakan bagian dari persoalan yang ada di dalam muamalah. Mungkin bentuknya kali ya, Ustaz? Iya, investasi dalam perkara apa? Investasi kan bentuknya nanti kalau dalam Islam kan ada musyarakah, ada murabahah, ada mudharabah. Nah, selama konsep-konsepnya jelas, akadnya juga jelas, produknya juga produk-produk yang halal, maka diperbolehkan. Oke. Gitu. Nanti Bazia ini insya Allah produknya kapan? Sudah mulai ada pemesanan? Insya Allah mulai awal bulan ini insya Allah udah mulai bisa dimiliki, Ustaz. Oh gitu. Kita udah siapkan ada sekitar, udah boleh di-mention? Ya udah. Ada 10 desain yang memang udah siap insya Allah. Secara konsep kita kasih nama tuh sebenarnya namanya modest wear. Apa artinya sih modest wear itu? Kayak pakaian yang Modis. pakaian yang kayak apa untuk wanita tapi masih kelihatan indah, masih kelihatan bagus. Makanya kita tadi pertanyaannya tuh juga takutnya berlebih-lebihan gitu Ustaz dalam menciptakan pakaian itu menjadi bentuk yang bilangnya syar'i, niatnya dalam hati, tapi ternyata membuat orang menoleh seperti yang Ustaz bilang tadi gitu. Iya. Yang syuhroh itu yang dia kategori syuhroh itu sampai tingkatannya ekstrim, akhi. Antum Kayak lihat kan bling-bling gitu ya. Ya Ada yang kepala angsa. model antum tentunya paham lah kalau pakaian bagi wanita itu paling paham model syuhroh itu pakaian yang dia itu bisa memang betul-betul ekstrim gitu. Ekstrim dia. Jadi orang itu sampai kemudian betul-betul itu ini apa sih gitu loh. Nah itu sampai segitunya. Mungkin terakhir pertanyaan dari saya ke Mbaknya. Ini penjualannya masih online ya? Iya, insya Allah online. Lewat Instagram Bazia Official Iya, itu. nanti dari akun Atau- Instagramnya langsung ke WhatsApp-nya yang menjawab pada istri saya. Ya, Masya Allah, ada 10 model tuh. Tuh Bibu udah nungguin katanya 10 model, Masya Allah tuh. Tuh Mas Sigit, Bazia buat pakaian Akad nikah, Akad- biar wedding muslim semakin berkembang. biar wedding muslim. Oh biasa tuh gabung nanti sekalian foto weddingnya ya. Masya Allah. Nah sekalian MC-nya. Penasihat pernikahannya Insya Allah. Enggak. Saya enggak terima penasihat pernikahan kecuali yang betul-betul saya kenal. Masya Allah. Ya. Mungkin segitu karena kita mau Ustadz, Jumatan. bagaimana caranya ikutan promo di Mosfit Market? Apakah bisa dari Jatim? Nah, itu nanti kita buat sistemnya dulu, insya Allah. Kalau Mosfit Market mungkin nanti bisa Nanti akan kita dijawab undang orang Mosfit Mosfit Market Market ke sini. nanti Iya. akan ada satu sesi khusus insya Allah. Mas Gia ya, insya Allah ya. Nih, Aki sama sekalian buat olahraga. Oh ya, lagi musim olahraga. Enggak, sebenarnya dia enggak Deddy sebenarnya Bros itu. sebenarnya beliau Buat nanya. Amina ya. Sebenarnya itu nanya itu nyindir antum dia. Tadi Iya. Anda udah mau ngebayangin itu coba. Antum tolong jangan banyak gerak, akhi. Iya, iya, bener, Takut robek. sobek.
Oke, mungkin sekian udah waktu dekat Jumatan juga karena Iya. kita di komplek ini masih ya. Insya Allah doa yang paling afdal adalah doa yang sebenarnya sangat doa dari orangnya sendiri. Tapi kita pasti akan mendoakan dengan keberkahan, insya Allah. Amin. Antum tentunya paham Dokter Insinyur Sholah, Mas Sigit. Dokter Insinyur Sholah itu orang biasa, bukan ustadz, bukan ini. Tapi ketika meninggal dunia yang menyolati dia 500.000 orang Mesir. Ketika dia mengajak 9 temannya untuk kemudian berbisnis, yaitu pertanian. Lalu pada saat itu kurang 1 yang ikut melengkapi saham menjadi 10. Supaya lengkap 100%. Akhirnya Insinyur Sholah itu mendapatkan. Yang 10% ini menjadi miliknya Allah sebagai pemilik sahamnya. Artinya setiap keuntungan 10%-nya untuk Allah. Akhirnya kemudian 20%, 30%, 40% dinaikkan terus sampai akhirnya beliau itu memiliki sebuah daerah di kota Mesir yang Masya Allah di daerah itu semua di backup dengan keuntungan yang didapatkan dari Insinyur Sholah, Masya Allah. Dan ketika meninggal dunia 500.000 orang mensolati beliau. Saya bayangkan itu perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Makanya di situ pula saya akhirnya terus juga memutuskan gitu. Kan saya kadang-kadang kan juga gini, ini sekalian saya curhat ya. Kadang-kadang kan saya sebagai seorang dai gitu kan, kalau mau berbisnis, berdagang itu kan gimana ya menjaga marwah saya gitu. Tapi Masya Allah gitu. Saya memang kemudian harus mengingatkan, memang berdagang itu bukan karena kita butuh, tapi karena ada ifah yang harus dijaga, ada marwah, ada kemuliaan yang kita berikan ketika kita bisa memasukkan kegembiraan kepada hati seorang muslim ketika mereka membutuhkan dan mendapatkan pertolongan dari kita. Yang pakai topi kok mirip Ustadz Marmita. Keluarga. Nah, mungkin itu saja dari Syamila Series dan Bazia Official, dan dengan ini resmi grand launchingnya dibuka dan bisa langsung Potong pitanya, siapin. potong pita sana. Langsung bisa follow dan langsung Potong bisa lehernya pesan Sabtu. karena sudah ada 10 jenis yang sudah disiapkan dan bisa langsung pesan, insya Allah bisa langsung kita miliki ya, insya Allah. Nah, sudah itu saja dan alhamdulillah usai sudah acara kita pada pagi hari ini, dan kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.